Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul Mengapa Tabut Perjanjian Hilang. Namun seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang hari dan sepanjang hidup kami. Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Engkau yang menjaga dan menyertai kehidupan kami serta memberkati hidup kami Tuhan. Malam ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang melupakan pelita bagi kaki kami Tuhan, yang menuntun kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan kita katakan amin. Sebelum membahas mengenai hilangnya tabut perjanjian, ada banyak pertanyaan mengenai hilangnya tabut perjanjian ini. Sebagian orang mempertanyakan, apa alasan tabut tersebut bisa hilang? Apakah karena kuasa Tuhan yang kurang kuat atau kurang besar untuk menjaga tabut tersebut sehingga bisa hilang? Bukankah tabut tersebut Bukankah tabut tersebut bisa mematikan siapapun yang menyentuhnya? Kita masih ingat peristiwa matinya Uza yang mencoba menyelamatkan tabut perjanjian tersebut ketika lembu-lembu yang mengangkatnya tergelincir. 2 Samuel 6 ayat 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Uzia mencoba menyelamatkan tabut perjanjian dari kejatuhan malah mendapatkan hukuman mati dari Tuhan? Secara logika manusia, seharusnya Uzia itu memperoleh pujian karena telah berusaha menyelamatkan tabut tersebut yang kemungkinan saja bisa rusak karena jatuh. Ya, ada 2 alasan yang menyebabkan Uzia mati. Yang pertama yaitu Uzia melanggar firman Tuhan. Tuhan sudah katakan bahwa tabut perjanjian itu adalah kudus, bahkan boleh disebut maha kudus, karena di dalam tabut perjanjian itulah Tuhan bersemayam. Dan tentu saja orang Yahudi sudah tahu bahwa tabut perjanjian itu tidak boleh dipegang oleh manusia. Manusia itu hanya boleh memegang tongkat atau pegangan kayu atau disebut dengan pengusungnya yang telah disiapkan di bagian kiri dan bagian kanan dari tabut perjanjian tersebut. Tuhan itu terlalu kudus, sedangkan manusia itu adalah makhluk yang berdosa, sehingga barang siapa yang melanggar kekudusan Allah pastilah mati. Ini juga teguran bahwa perintah Tuhan adalah tabut tersebut harus digotong atau harus diusung, ya, bukan diletakkan di pedati ataupun kereta yang ditarik oleh lembu. Ya, pekerjaan itu harus dilakukan oleh suku Lewi sesuai dengan keputusan Tuhan. Ketika Tuhan mengangkat suku Lewi untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan, itulah sebabnya Tuhan marah dan membuat lembu-lembu tersebut tergelincir. Jadi untuk melaksanakan firman Tuhan atau hukum Tuhan, janganlah kita memakai pikiran manusia sendiri. Seringkali kita juga terjadi juga dalam kehidupan kita. Seringkali kita memakai logika manusia untuk menjalankan hukum Tuhan. Kelihatannya itu baik menurut manusia, ya. Namun jika tidak sesuai dengan hukum Tuhan, maka di mata Tuhan itu adalah suatu pelanggaran. Misalnya ketika kita menghadapi seorang yang sudah dikatakan bidah, yang menurut firman Tuhan itu harus dijauhi. Tetapi kita memakai logika manusia bahwa kita sebagai manusia itu harus saling mengasihi dan mengampuni, ya, suatu praktek firman Tuhan yang jelas keliru, ya. Dan untuk itulah kalau kita tidak mau mendalami firman Tuhan, kita tidak tahu apa yang tepat yang harus kita lakukan, ya. Ataupun kalau kita memaafkan atau mengampuni orang yang telah menista nama Tuhan, padahal firman juga Tuhan mengatakan
tidak ada pengampunan bagi mereka yang menista nama Tuhan. Inilah beberapa contoh di dalam kehidupan kita yang banyak terjadi karena kurangnya pemahaman atas firman Tuhan. Yang kedua yaitu meremehkan kuasa Tuhan, ya. Maksud Uza adalah baik. Ketika dia melihat tabut tersebut akan jatuh ke tanah dari pedati, dia memegang tabut tersebut supaya jangan jatuh. Tetapi ada ketentuan dari Tuhan yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun juga, yaitu manusia dilarang untuk menyentuh tabut tersebut. Seharusnya Uza harus memegang pegangan atau kayu pengusungnya, ya, yang biasa dipakai untuk menggotong tabut tersebut. Sebenarnya ini adalah hukuman atau peringatan kepada Daud supaya Daud bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu tabut tersebut harus dipanggul oleh suku Lewi. Namun karena Daud memakai logika manusia bahwa perjalanan dari Baale ke Yehuda sangatlah berat, ya, karena kontur tanahnya yang berbukit-bukit dan sangatlah berat kalau itu harus dilakukan oleh manusia. Maka Daud dengan memakai pikirannya sendiri, dia menggantikan tenaga manusia itu dengan tenaga lembu. Daud lupa bahwa apapun permasalahan yang akan dihadapi nanti, Tuhan pasti menyertainya dan mengatasinya. Terlalu kecil kalau kuasa Tuhan itu untuk diragukan hanya untuk menyelamatkan tabut saja, ya. Kita ingat bahwa tabut perjanjian tersebut sudah terlalu banyak memperlihatkan betapa kudus dan berkuasanya kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui tabut tersebut. Misal ketika Yosua hendak memasuki tanah perjanjian, ketika pasukan bangsa Israel akan melewati sungai Yordan, maka ketika tabut perjanjian yang digotong oleh suku Lewi dan kaki mereka itu memasuki air sungai Yordan, ternyata aliran sungai Yordan itu segera terhenti. Demikian juga setelah pasukan bangsa Israel itu melewati sungai Yordan, di mana tabut juga mulai meninggalkan sungai Yordan tersebut, kembali lagi sungai Yordan itu mempunyai aliran yang seperti biasa, ya. Demikian juga kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, banyak sekali tabut perjanjian itu dipakai untuk memenangkan pertempuran bangsa Israel, ya. Dan yang paling fenomenal tentu adalah ketika bangsa Israel itu menggotong dan mengelilingi tembok Yeriko sambil memanggul tabut tersebut. Tembok yang begitu tebal, diperkirakan sedikitnya 5 meter itu ternyata roboh oleh karena kuasa Allah di dalam perjanjian yang digotong oleh suku Lewi. Mungkin ada jemaat Tuhan yang terkasih berpikir atau meragukan, masa tembok 5 meter itu bisa jebol? Tentu saja. Tembok Yeriko itu kita ingat ketika seorang perempuan yang bernama Rahab yang turut menyembunyikan atau menyelamatkan para pengintai bangsa Israel, itu rumah Rahab itu di dalam daripada tembok Yeriko, ya. Jadi tentu tidak usah diragukan sedikit pun, apalagi ini adalah firman Tuhan, ya. Kita tahu Rahab itu memang tinggal di dalam tembok tersebut. Jadi temboknya bukan seperti tembok kita, benteng, ya, seperti tembok-tembok rumah kita ini, bukan, ya. Jadi kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian itu sudah amat terlalu banyak. Tanpa bantuan Uza pun sebenarnya tabut tersebut tidak akan jatuh dan tidak akan rusak, karena Tuhan sanggup untuk membuat tabut tersebut tidak akan jatuh, apalagi rusak. Namun sekali lagi, kali ini karena Tuhan marah pada Daud karena tabut tersebut tidak digotong oleh suku Lewi. Jadi cerita mengenai kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui tabut perjanjian tersebut sudah sangat banyak, dan kita sebagai umatnya juga merasa bingung mengapa tabut tersebut bisa hilang. Bukankah ini merupakan rumah Tuhan di dunia ini? Tabut perjanjian ini sebenarnya merupakan tipologi atau persamaan
dengan Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Tuhan menempatkan kerubim dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga Taman Eden supaya tidak dimasuki oleh Adam dan Hawa ataupun manusia lainnya. Karena Taman Eden merupakan taman yang suci, tempat Tuhan bersemayam di bumi ini. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Adam belum jatuh ke dalam dosa, Adam dan Tuhan itu seringkali bercengkraman, seringkali bertemu, bercakap-cakap dengan Tuhan ketika sore hari. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu sudah tidak dapat lagi berhadapan atau bercengkrama dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang Tuhan pun tidak mau dicari, ya. Itulah sebabnya Taman Eden dijaga oleh kerubim. Demikian juga ketika tabut perjanjian tersebut dibuat, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat 2 patung kerubim yang sayapnya membentang menutupi tutup tabut perjanjian. Ini juga menyatakan bahwa Tuhan yang bersemayam di dalam tabut perjanjian tidak bisa ditemui lagi oleh manusia karena ada kerubim yang menjaganya. Nah, bagaimana dengan bait Allah yang juga merupakan tipologi atau persamaan dengan Taman Eden? Ya, karena bait Allah itu ada ruang Maha Kudus yang tidak boleh dimasuki oleh manusia, hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu pun hanya sekali dalam setahun. Ya, Allah hanya mengizinkan imam besar tersebut memasuki ruang Maha Kudus untuk memohon pengampunan bagi bangsa Israel. Dan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus ada tirai pembatas atau pemisahnya, ya, yang merupakan pemisah antara manusia dengan Allah. Sampai dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, barulah tirai tersebut yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah terbelah, ya, yaitu ditandai dengan robeknya pemisahan tirai tersebut. Ya, itulah sedikit gambaran mengenai tabut perjanjian. Dan sekarang kita akan memasuki pokok permasalahannya. Mengapa tabut perjanjian itu hilang? Ya, 2 Raja 20 ayat 17. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barangnya akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ayat tadi berbicara ketika Raja Hizkia bertemu dengan utusan Raja Babel, dan Raja Hizkia itu memperlihatkan seluruh isi istananya, ya, tidak terkecuali juga dengan tabut perjanjian. Sehingga ketika Raja Babel menyerang Raja Yoyakim, maka seluruh isi istana tersebut termasuk rakyat dan panglima serta pasukannya ditawan dan dibuang ke Babel. Raja Babel hanya menyisakan rakyat yang sudah lemah, yaitu mereka yang sudah renta. Bahkan Alkitab juga mencatat di 2 Raja 24 ayat 11 sampai 14, semua pekerjaan Raja Salomo termasuk emas yang melapisi semua bangunan itu dikerat dan diambil oleh Raja Babel. Ya, yang mungkin menjadi pertanyaan kita, mengapa Tuhan mengizinkan tabut tersebut diambil oleh Raja Babel? Semua itu karena kedegilan daripada bangsa Israel yang terus membangkang Tuhan, sehingga Tuhan sudah muak dengan perilaku mereka dan Tuhan sudah tidak bersedia mendiami bait Allah yang dibuat oleh Salomo. Itulah sebabnya bait Allah juga dihancurkan pada masa itu. Jadi ketika bait Allah dibangun oleh Raja Salomo, maka doa Raja Salomo yang begitu banyak pada Tuhan. Antara lain, Salomo meminta kepada Tuhan mau tinggal di dalam bait tersebut, memohon kepada Tuhan supaya bangsa Israel dijaga, dilindungi, diberkati, dan memenangi pertempuran, memohon pengampunan dosa, dan seterusnya dan seterusnya. Semua itu dapat kita baca di 1 Raja pasal 8. Akhirnya Tuhan berkenan pada doa Salomo.
namun tetap mempunyai hukum yang harus dipatuhi, yaitu bangsa Israel tidak boleh menyembah ilah lain. Kalau sampai itu terjadi, maka Tuhan pun akan membatalkan semuanya, dan Tuhan akan meninggalkan bait suci atau bait Allah tersebut. 1 Raja 9 ayat 7-9. Maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. 8. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun, bersuit dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? 9. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Jadi sebenarnya semua hal yang terjadi itu sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa rumah Tuhan yang dihancurkan oleh pasukan Babel itu membuktikan bahwa Tuhan tidak berkuasa, jelas itu adalah suatu pandangan yang keliru. Mereka hanya mengambil sepotong ayat tanpa mau membaca dan memahami seluruh pasal, bahkan seluruh isi Alkitab. Jadi kehancuran bait Allah itu maupun hilangnya tabut perjanjian itu sudah dinubuatkan, dan itu merupakan hukuman yang paling berat yang ditimpakan kepada bangsa Israel. Sehingga dalam pembuangan di Babel itu benar-benar menyusahkan bangsa Israel. Sudah ditawan, dibuang, tidak dapat beribadah lagi, apalagi membuat korban bakaran yang berguna untuk penghapusan dosa, sehingga bangsa Israel itu harus hidup dalam keadaan berdosa di tanah Babel. Demikian juga bangsa Israel terus mencari-cari bagaimana caranya agar bisa meredakan kemarahan Tuhan atas dosa mereka. Setelah beberapa lama kemudian atau di kemudian hari, para imam berusaha untuk mencari jalan untuk mensubstitusikan atau mengganti korban bakaran itu dengan doa. Inilah asal muasal doa yang merupakan hal yang sangat penting yang diajarkan dalam ajaran Yudaism, yang kemudian juga diadopsi oleh umat Kristen. Itulah sebabnya atau dasarnya mengapa dikatakan doa adalah nafas orang percaya. Kembali lagi mengenai tabut yang hilang. Setelah kembalinya orang Israel dari tanah Babel, kemudian mereka masih hidup di bawah jajahan bangsa lain, bangsa Yunani, bangsa Romawi. Mereka berusaha untuk membangun kembali bait Allah, namun untuk tabut perjanjian mereka tidak dapat membuatnya, dan Allah merasa tabut perjanjian juga sudah tidak diperlukan lagi. Allah tidak membutuhkan tempat tinggal di dunia ini karena Allah akan berinkarnasi menjadi manusia. Jadi hilangnya tabut perjanjian itu juga ditafsirkan bahwa Allah tidak berkuasa, ya, tetapi Allah melihat bahwa penyelamatan manusia ini harus segera dilaksanakan dan memberikan contoh kehidupan langsung kepada manusia seperti yang Allah inginkan. Ya, maka Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Firman sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, sehingga tabut perjanjian maupun bait Allah sudah tidak diperlukan lagi. Roh Kudus dan tubuh orang percaya itu sudah menggantikan keduanya. Demikianlah pemberitaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan atas pemberian Tuhan pada pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini yang membahas mengenai tabut perjanjian. Kiranya Tuhan terus membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa lebih mengerti dan lebih mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.